Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebenarnya aku tidak perlu nanya apa kabar karena pasti kabar kalian itu sangat baik, sangat cerah, moodnya pasti benar-benar wah bawaannya pingin senyum gitu, kayak pingin nyapa orang, ketemu tetangga yang biasanya resek itu bisa hai, bisa kayak gitu. Gila. Wih, pertandingan tadi sebenarnya agak ironis dibandingkan dengan lawan Bolonya ketika Inter kelihatan akan mulus 12 menit pum langsung 2 gol, tahu-tahu kita seri. Sedangkan kemarin lawan Torino di babak pertama kita struggling, aduh sampai udah ngomongnya udah aneh-aneh. Kalau kawan-kawan yang kemarin itu nonton live reaction pasti tahu lah gimana komen-komen eh, di apa namanya di kolom komentar itu, waduh inilah itulah nggak usah lah aku bahas. Tahu-tahu babak kedua 3 gol dong. Tapi sebelum itu aku mau bahas beberapa hal dulu. Yang pertama adalah tentu saja masih terkait dengan kemenangan Inter, yaitu koran La Gazzetta dello Sport. Wih, undu 3 Inter, 1, 2, 3 Inter itu maksudnya. Ya karena 1, 2, 3 gol. Karena golnya 3. Dan ada yang menarik, ini juga sempat dibahas tadi, duet Inter, yaitu duet Lautaro dan Thuram itu menjadi sampai saat ini ya, menjadi duet tersubur Eropa dengan 16 gol dari 11 pertandingan total. Ini kalau kita nggak ngitung asisnya. Nah, makanya kemarin ada yang nanya, Bang, ini gimana kayaknya apa bisa dikatakan kita ketergantungan sama Lautaro? Nanti kita bahas, kemarin sudah sempat aku bahas juga sedikit. Tapi ya ada bagusnya, ada jeleknya. Makanya kemarin itu pas Lautaro ngegol setelah Thuram ngegol, kemarin kan Lautaro ngegol, komentatornya bilang, the goal from the most dangerous man in Serie A. Jadi dari lelaki paling berbahaya di Serie A. Uh, Gila. Belum lagi nanti tanggal 22, sekarang ini bukan tanggal 22, tanggal 24, hari Selasa pokoknya. Hari Selasa di sana berarti hari Rabu dini hari kayaknya ya. Itu Inter akan menghadapi Salzburg. Kemungkinan akan ngegol lagi nih salah satunya atau mungkin dua-duanya. Gila. Sebelum ini ya, aku ingin bahas sebelum kita bahas dua pemain ini, aku ingin bahas Inzaghi. Kemarin kawan-kawan tahu ada sedikit insiden. Ini sebenarnya aku ingin jelaskan di akhir, tapi agak susah. Karena apa? Salah satu yang bikin Inter kerepotan itu adalah kehadiran back yang sebenarnya sempat menjadi incaran kita, yaitu Per Schuurs. Ini back Belanda yang lagi naik down banget, dan Inter sebenarnya sudah tapi tidak dilanjutkan ininya perburuan terhadap si Per Schuurs. Dan bukan kebetulan sih ya, kemarin di babak pertama gila ini mainnya kayak benar-benar pemain back bintang banget. Bahkan ketika sebelum dia cedera itu, 3 pemain Inter dijagling, Pak. Bukan satu aja sih yang dijagling, maksudnya dilewatin. Wih, dan Barella kena kartu kuning. Nah, kemarin aku kira Barella itu kena kartu kuningnya gara-gara dia protes berlebihan. Ternyata tidak. Aku menganggap setelah melihat replay, aku menganggap itu bukan pelanggaran, cuma benturan biasa. Tapi wasit memberikan kartu kuning. Nah, itu yang diprotes Barella. Aku kira gara-gara dia protes yang berlebihan baru kena kartu kuning. Nah, Inzaghi sendiri bilang bahwa Barella tidak layak mendapat kartu kuning. Ya memang walaupun tetap bersimpati atas apa yang menimpa Persus ya, dia kan nangis ini ya. Sampai keluar pas ditandu tuh nangis, kesakitan banget tuh kayak di lututnya. Kalau yang aku lihat, ini pengamatanku aja ya, yang aku lihat di replay itu kayaknya dia cedera sendiri di lututnya, itu bukan karena dilanggar, bukan karena di tackle sama Barella. Itu sih yang aku lihat. Mungkin itu yang bikin Barella komplain keras karena dia kena kartu kuning. Nah, Inzaghi juga menjelaskan kemarin aku bilang, wah ini sebenarnya kalau dilihat antara Mkhitaryan dan Barella, sebenarnya bagusan Barella main ini menurutku ya. Apalagi di babak pertama itu Mkhitaryan satu kali kesalahan fatal yang bikin hampir kebobolan, itu blunder.
direbut oleh pemain Torino, terus siapa yang nembak itu Pellegrini, kayaknya bukan Pellegrini deh. Tapi kemudian Sommer melakukan penyelamatan yang luar biasa. Dan kalau aku tidak salah hitung ada 3 kesalahan nih yang dilakukan oleh Mkhitaryan dan 1 itu fatal banget yang ditembak barusan itu. Nah, cuman aku ngerti kenapa Inzaghi bilang ya awalnya dia itu tidak pasti siapa yang mau ditarik. Yang jelas memang Hakan tampaknya dari awal tuh direncanakan dia akan bermain full 90 menit. Sedangkan salah satu Deandre Barella dan Mkhitaryan ini akan ditarik keluar. Nah, kalau melihat dari babak pertama kan memang Mkhitaryan yang lebih jelek mainnya. Tapi kemudian ya sudah Inzaghi sendiri yang ngomong nih, Nicolo Barella is calm. Saya menggantinya ketika lawan Torino karena kartu kuning. Dia bilang ini, aku suka dengan apa yang kulihat dari Barella malam ini. Nah, kemungkinan aku tidak akan menarik dia keluar kalau tidak ada booking itu dari maksudnya kartu kuning itu. Yang mana dia tidak layak, maksudnya tidak layak dapat kartu kuning. Menurutku dia tampil bagus dan sangat calm. Dan apa namanya, ini kenapa dia ngomong dia sangat kalem, karena banyak yang mulai komplain Barella ini kerjanya marah-marah melulu. Kayaknya ini yang bikin dia menekankan bahwa ya dia kelihatan kalem gitu. Kalem bukan kalem, tenang kok kalem sih, ya kalem itu tenang juga sih. Nah, karena kartu itu akhirnya aku memutuskan untuk menarik dia daripada Mkhitaryan. Tapi ya aku ngelihatnya dia bagus. Nah, kemudian soal Thuram, si Inzaghi dia jujur mengatakan bahwa oke, terus terang saja awalnya aku pikir dia akan perlu waktu lebih banyak lagi untuk adaptasi kan. Ternyata kan waktu ini aja dia kayak kelihatan struggling waktu preseason, tapi begitu musim dimulai, wow langsung ngegas. Nah inilah yang diulang, tapi kemudian saya melihat apa yang dia lakukan di latihan dan aku mendapatkan feeling yang sangat positif. Dia adalah lelaki muda yang selalu berusaha untuk berkembang. Nah, tapi bahkan jangan juga lupa bahwa sebelumnya dia tuh bermain sebagai winger, hanya musim lalu dia baru bermain sebagai striker. Itu tentang si Marcus Thuram. Nah, terkait dengan apa namanya duet Marcus Thuram dan Lautaro itu, kalau kawan-kawan lihat, ini mantap banget Pak. Lihat ini Lautaro Martinez, 12 gol, 2 assist di semua kompetisi itu dari 11 pertandingan. Kemudian Marcus Thuram 4 gol, 7 assist. Ini sekali lagi aku tekankan, 7 assist ini harusnya cuma 5 assist ya, karena yang 2 assist ini adalah diambil dari dia menyebabkan penalti. Itu kayaknya di statistik transfer market itu dihitung sebagai assist, tapi aslinya itu cuma 5 assist di apa namanya ya, di Liga Serie A. Itu menurutku ini untuk kelas seorang pemain yang gratis ini benar-benar bagus sekali. Biarlah dikatain sama Melon, wah suram lah ini, buktinya dia bilang Okafor hebat banget. Okafor udah berapa gol sekarang? Thuram itu sudah 4 gol, 5 assist, berarti total 9. Dari 11 penampilan, pemain yang baru musim pertama, 11 penampilan dia menciptakan 4 gol, 5 assist. Menurutku ini sebuah statistik yang sangat bagus. Luar biasa sih, gila Thuram. Dan terus terang kemarin tuh ya, kalau menilai bagusan Thuram daripada Lautaro mainnya, apalagi kalau kita melihat babak pertama Lautaro kayak nggak ketemu. Aduh, biasanya dia positioningnya bagus, kemarin nggak dapet. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Marcus Thuram sempat dibandingkan dengan Ibrahimovic. Yang membandingkan itu adalah Cannavaro. Dia melihat, maksudnya Marcus Thuram kan badannya tinggi, punya teknik yang bagus. Tapi aku sih ngelihat masih belum. Dari tipikal permainan pun aku nggak ngelihat dia mirip. Karena kalau Ibrahimovic itu dia kan tipe yang flare, yang melakukan suatu teknik-teknik brilian yang ajaib lah, aneh-aneh lah, tendangan taekwondo lah dipakai ngegol. Kalau Thuram dia punya teknik bagus, tapi bukan ada di level Ibrahimovic.
Apalagi ketika Ibrahimovic di Inter, itu kan salah satu peak performance-nya Ibra ketika dia di Inter kan. Nah, dia bilang gini, saya bangga dengan perbandingan itu. Saya harap saya bisa menjadi seperti dia gitu. Nah, kemudian dia bilang juga tentang pertandingan itu, setiap pertandingan di Serie A itu sangat tricky. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi di babak kedua kami mendapatkan 3 gol dan akhirnya membukukan kemenangan yang besar. Kemudian ditanya, gimana kamu pendapatnya tentang Dumfries, dikasih asis kan dia? Dia adalah pemain yang bagus, dia memberiku asis dan saya berterima kasih padanya. Ini salah ketik, saya berterima kasih padanya. We get along well, kami berhubungan dengan baik. Nah, ini yang apa ya? Aku kan tadi sudah bahas betapa bagusnya investasi di Thuram ini. Nah, kita sekarang bahas pertandingan kemarin ya. Pertama-tama apresiasi untuk Sommer. Di Sommer ini nilai 7,5 menurutku sangat layak. Sommer adalah salah satu kunci kemenangan kita karena di babak pertama ketika kita sempat memulai pertandingan dengan sangat bagus, tapi kemudian Inzaghi sendiri bilang sempat kehilangan intensitas permainan dan Torino mengambil alih permainan. Dia yang jadi penyelamat Inter karena kalau tidak salah dia ada 3 penyelamatan. Coba kita lihat Sommer. Sommer itu ya betul melakukan 3 penyelamatan. 1 penyelamatan yang sangat sulit dan 1 lagi penyelamatan krusial walaupun tidak sulit, yang sundulannya itu. Kebetulan sundulannya itu tidak jauh dari badannya Sommer. Tapi yang menurutku agak sulit ya yang ini, yang aku bilang blundernya Mkhitaryan itu. Tendangan melengkung, puas terbang dia untuk menyelamatkan. Gila. Kalau tidak ada Sommer itu mungkin babak pertama kita sudah kebobolan. Nah, kemudian ke depan De Vrij bagus mainnya. Acerbi bagus. Bahkan di sini Acerbi dikasih nilai yang lebih besar dari De Vrij. Menurutku mereka seimbang. Nah, hal yang menarik ini. Dulu kan ada bilang, bahkan di member juga, wah mendingan De Vrij aja daripada Acerbi karena setiap De Vrij main kita selalu clean sheet. Menurutku ini bukan apa ya, kalau dibilang kebetulan kok sering gitu kan, enggak. Tapi kalau kita lihat permainan secara individu, aku tetap berpendapat Acerbi lebih bagus. Nah, kenapa De Vrij kok lebih banyak clean sheet-nya dibandingkan Acerbi? Mungkin karena Acerbi ini kan suka nyerang. Kemudian kalau Acerbi main di tengah, hampir pasti di kiri itu kan Bastoni, hampir pasti ini kan. Nah, kita tahu Bastoni, 1 dia sering nyerang, 2 defense-nya Bastoni nggak bagus-bagus banget. Maksudnya ya nggak jelek, tapi dibandingkan Acerbi, dibandingkan De Vrij, dibandingkan Pavard jauh. Nah, mungkin ini yang bikin kenapa kok ketika De Vrij kita sering clean sheet. Karena kenyataannya ketika De Vrij main sebagai starter, biasanya yang di kiri itu adalah kayak kemarin itu, si Acerbi yang main di kiri. Nah, Acerbi ini, makanya aku bilang, kalau dibilang, wah, De Vrij main kita clean sheet. Sebenarnya nggak apple to apple juga, karena ketika De Vrij main, Acerbi juga main, gitu loh. Tapi ya, ini bukan hal yang prinsipil kalau kawan-kawan menganggap, wah, De Vrij ya oke, karena menurutku ya De Vrij bagus juga, nggak masalah. Berikutnya kemarin salah satu yang agak membagongkan itu adalah Pavard. Ketika Inzaghi di menit 57 melakukan pergantian pemain, nah aku expect-nya itu dia akan mengganti Darmian dengan Dumfries. Ternyata yang dilakukan itu adalah Pavard yang diganti, Darmian ditarik ke belakang. Nah, aku waktu kemarin kan, wah kenapa ini? Tapi ya sudahlah, kita lihat hasil akhirnya nanti. Karena apakah pelatih itu taktiknya jitu atau tidak, itu kan kita ya tolak ukurnya ya dari hasilnya. Nah, ternyata hasilnya ya bagus. Darmian sejak dia ditarik jadi center back itu dia lebih bagus, kayaknya ya bener. Kawan-kawan kan banyak yang bilang kayaknya ini Darmian udah lupa caranya main jadi wingback, dia udah kelamaan main jadi center back. Kayaknya bener. Nah, kemudian kemungkinan faktor lain yang bikin Inzaghi lebih memilih untuk menarik Pavard adalah komunikasi. Karena Pavard ini nampaknya belum bisa bahasa Itali dia.
So di sana mungkin ya. Dan kalau Dumfries masuk kan aku sudah bilang ini Dumfries masuk pasti langsung memberi impact. Baru 2 menit langsung kasih assist, gila Dumfries. Bangga aku Pak sebagai lawyernya Dumfries. Dari musim pertama Dumfries di Inter aku udah jadi lawyer. Aduh, luar biasa Dumfries. Dan ini kalau ada step over trik pakai kaki, ini dia trik pakai bahu, kan bahunya aja yang digini. Iya memang hokinya, tapi ini bukan masalah hoki semata sih Dumfries. Dibandingkan dengan Darmian ya kelihatan memang Darmian nggak bagus. Kalau kita lihat di babak pertama, menurutku yang paling jelek mainnya itu adalah Darmian. Serangannya sering telat, dia tidak ada menyerang ruang. Ketika dia inverted, ketika dia bergerak ke arah tengah juga sering timingnya kurang pas. Pokoknya sudah enggak lah. Tapi ketika ditarik jadi center back, wow, top banget. Dumfries, seperti yang aku bilang, Dumfries ini punya karakteristik yang sangat bagus, yaitu dia suka menyerang ruang yang kosong. Di gol pertama Thuram itu kelihatan, Dumfries tidak terkawal, kemudian dikasih bola, aku lupa siapa yang ngasih bola, di replay juga nggak kelihatan, pokoknya dia dapat bola, akhirnya ya karena kosong hanya ada satu orang yang datang untuk ini, berduel 1 lawan 1. Dumfries cuma ini saja mendelay sedikit aja dengan bahunya itu tes. Ketika dirasa semua sudah on position, terutama Thuram, bola langsung dihajar dikasih Thuram dan terjadi gol. Menurutku itu kejelian Dumfries dalam membaca situasi. Kalau musim kemarin, terutama musim pertama, aku lihat Dumfries sering mendelay ketika seharusnya tidak didelay. Nah kemarin di assist itu aku ngeliat itu sebuah delay yang sangat pas, paling cuma sepersekian detik aja dia set begitu pas, pum langsung dikasih bolanya. Luar biasa sih Dumfries. Kemarin antara Dumfries dan Di Marco jelas bagusan Dumfries. Di Marco tidak terlalu bagus, mungkin dia kelelahan atau gimana. Ketika dia digantikan Augusto, bagusan Augusto. Walaupun di sini dikasih nilai lebih tinggi Di Marco dibandingkan Augusto. Tapi kalau aku lihat lebih bagus Augusto, terutama di fisikalitasnya. Nah, sebenarnya yang ingin aku bahas adalah, karena kemarin ada yang nanya, Bang kenapa kok Inter di babak kedua langsung beda penampilannya dari 0-0, bahkan bisa dibilang kita agak terdesak. Kok bisa jadi di babak kedua tuh langsung 3-0? Aku ingin bahas itu, tapi aku ingin bahas ini dulu, pemain dulu nih. Hakan Çalhanoğlu. Kemarin aku bilang kan, man of the match-nya antara Marcus Thuram atau Hakan. Ternyata yang terpilih itu adalah Hakan. Menurutku musim ini adalah musim terbaik Hakan. Ketika dia musim pertama dia bagus banget, datang sebagai gelandang tengah. Kemudian musim kemarin dia beberapa kali main menggantikan Brozovic sebagai regista. Tapi musim ini dia benar-benar total sebagai regista. Dan dia benar-benar membuat kita bisa merelakan Brozovic ya. Dengan tidak mengecilkan arti Brozovic. Tapi Hakan memberi memberi warna tersendiri pada peran regista itu. Kawan-kawan tahu lah pasti gimana tipikal Brozovic yang beda banget dengan Hakan. Kemarin itu menurutku sangat layak dia menjadi man of the match. Bahkan kalau kawan-kawan lihat, Hakan Çalhanoğlu dari 9 penampilan di Serie A dia sudah mencetak 3 gol dan 1 assist. Kalau aku tidak salah ingat 2 gol ini dari penalti. Satunya tendangan jarak jauh ya. Ini Hakan Çalhanoğlu. Barella dari 9 pertandingan dia baru mencetak 1 assist, belum ada gol. Henrikh Mkhitaryan 2 gol 1 assist. Kalau kita lihat golnya aja ya bagusan Mkhitaryan karena 2 golnya Hakan itu kan penalti 3 golnya itu kan 2 dari penalti. Tapi yang perlu dipertimbangkan ini adalah Hakan posisinya itu adalah gelandang bertahan. Ketika Brozovic main sebagai gelandang bertahan, dia produktivitasnya sangat jauh dibandingkan Hakan. Ya bukan sangat jauh lah. Cuman musim kemarin aja dia banyak ngegol karena entah gimana ceritanya Brozovic itu musim kemarin tuh sering banget maju bahkan sampai ke area sayap itu. Nah, dengan tidak mengecilkan arti Brozovic, menurutku musim ini adalah musim terbaik Hakan. Bukan hanya kita ngelihat dari 3 gol dan 1 assist nih, tapi bagaimana dia benar-benar bisa mengendalikan lapangan tengah kita. Sehingga terus terang saja kawan-kawan pasti tahu aku ngefans banget sama Barella. Tapi musim ini Barella ketutup sama Hakan.
peran Barella itu menurutku masih di bawah Hakan. Maksudnya peran dia terhadap keberlangsungan permainan tim. Itu menurutku loh. Kalau ada yang tidak setuju, coba kita diskusi di ini ya, di komen ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertanyaan kemarin. Kok bisa di babak kedua Inter itu benar-benar menguasai pertandingan, beda banget dengan babak pertama. Nah, ini pertama sebenarnya aku sempat bilang singgung sedikit tadi bahwa kita atau Inter memulai pertandingan dengan bagus. Kita menciptakan peluang yang oke. Tadi Lautaro ada satu umpan bagus banget yang tidak bisa diselesaikan. Nah, menurutku faktor pertama yang benar-benar menguntungkan kita, walaupun ya tidak sebesar itu juga, adalah cederanya si Persurs. Penggantinya tidak jelek, si siapa namanya? Aku lupa, yang menggantikan Sasonov. Penggantinya tidak jelek, tapi kalau dibandingkan Persurs ini jauh banget. Itu satu ya, harus diakui itu. Nah, yang kedua, Torino bermain dengan man-to-man digabung dengan zona marking yang sangat ketat. Kawan-kawan kalau melihat bagaimana ketika mereka kehilangan bola, mereka transisi dari menyerang ke bertahan ini sangat cepat. Pemain-pemain mereka langsung sprint ke posisi masing-masing. Kalau ada yang punya kewajiban untuk menjaga man marking, itu dilakukan dengan cepat. Nah, ini kan membutuhkan fisik yang sangat prima, menguras tenaga juga. Nah, ini yang ini yang membuat mereka di babak kedua mereka keteteran. Karena benar-benar diforsir banget di babak pertama, sedangkan Inter, aku ngelihat memang Inter mencoba tidak terlalu ngegas karena supaya tidak seperti lawan Bolonya mungkin takutnya, atau seperti lawan Sassuolo. Ya cooling down aja di babak pertama. Itu yang kedua. Nah, kemudian faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya, ya jelas pergantian pemain. Pergantian pemain di Inter dan juga pergantian pemain di Torino. Kalau kawan-kawan ingat, aku dulu pernah bilang, kenapa tim yang kayak Napoli dulu sebelum Napoli Scudetto, wah Napoli biasa gitu, di awal aja dia ngegas, tapi di akhir musim itu mulai nyungsep. Tahu nggak kenapa itu terjadi? Karena bench mereka itu jauh banget dibandingkan pemain intinya. Artinya, ketika pemain inti mereka kelelahan, permainan mereka menurun. Kemudian pemain ini digantikan dengan pemain dari bench, permainan mereka juga menurun. Sedangkan Inter sebaliknya, bench kita dibandingkan musim lalu itu jauh banget. Makanya sampai ada yang bikin komen itu di Twitter gini, Barella hati-hati, cadanganmu bukan lagi Lord Gagliardini, tapi Fratesi. Nah, kita lihat sendiri kemarin Fratesi walaupun masih ada kekurangan ya, terutama di visi bermain masih kurang banget visi dia, tapi jelas jauh banget dibandingkan Gagliardini. Fratesi main, wah, sisi kanan kita hidup banget, Dumfries hidup, Fratesi hidup. Beberapa kali Fratesi itu ke arah sayap dia nyerang, oke banget. Nah, ini menurutku faktor yang bikin babak kedua itu ya ini. Makanya ketika babak pertama kita bisa mengakhirinya dengan 0-0, terus terang aja aku sudah dalam hati, kayaknya pasti menang ini. Babak kedua mereka pasti nyungsep Torino, dan beneran kejadi. Dum masuk 2 menit langsung gol. Habis itu dari Hakan ininya corner disundul sama Acerbi, disundul lagi sama Lautaro, gol lagi. Nah, yang menarik lagi ini sebelum aku akhiri adalah Inzaghi mengkonfirmasi bahwa ya, Mkhitaryan bisa bermain sebagai striker, dan kemarin dicoba itu di berapa ya, 6 menit terakhir. Menit keberapa itu diganti? Aku lupa, Klaassen menit 82. Lautaro Martinez diganti Klaassen. Aku kira Klaassen yang main jadi second striker. Ternyata Klaassen sebagai gelandang tengah, Mkhitaryan yang didorong ke depan. Menurutku Mkhitaryan tampil bagus di posisi striker, bahkan iya, itu penaltinya si Hakan itu kan gara-gara si Mkhitaryan itu lolos dia di sliding, ya sudah penalti. Nah, menurutku ini bisa jadi solusi ya, sambil kita nunggu Januari. Mungkin ini juga yang bikin Marotta pede ngomong, ya nggak beli pemain lagi Januari. Tapi kita lihat aja. Yang jelas di sini kelihatan Mkhitaryan bisa. Dan terus terang saja, sebelumnya Mkhitaryan memang lebih banyak bermain di garis depan ketika dia main di Arsenal, ketika dia di MU. Kalau di Roma aku udah nggak ngikutin Mkhitaryan lagi. Tapi dulunya dia memang sebagai gelandang serang, beberapa kali juga main sebagai second striker. Jadi
ketika di Inter, justru di Inter ya pertama kali dia main sebagai benar-benar posisi permanennya itu gelandang tengah. Gitu sih bro. Mkhitaryan menurutku sangat bagus kemarin. Di babak kedua terutama ya, karena babak pertama aduh acak adut Mkhitaryan pak. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang nonton, buat yang jadi member terima kasih banyak, buat yang nyawer juga tadi terima kasih banyak, yang nyawer dari YouTube juga thank you, karena ya this is my job. Pendapatanku bersumber dari kawan-kawan semua yang nonton channel ini. Sekali lagi, thank you very much, bro. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.